Sehat dan tetap semangat untuk Anda yang menyaksikan episode kali ini. Podcast IBM Power of Partnership AI for Business. Overcome business challenges and gaining more impact to business assisted by generative AI. Perkenalkan, saya Densi Refwalu, Country Marketing and Communication Leader IBM Indonesia. Bersama kita pagi ini, sudah hadir narasumber-narasumber yang minta dipanggil bro semua. Beliau adalah Bro Li Heng, Technology Solution Group, Sinex Metrodata Indonesia, Bro Ahmad Rizky, CEO dan co-founder Fitloop.ai, Bro Doni Gunawan, Business Development Executive IBM Indonesia. IBM saat ini memiliki program Build with IBM Build to Win yang membuka kesempatan para penyedia solusi digital Indonesia untuk mengembangkan solusinya menggunakan latest IBM teknologi seperti Watson X, Data and AI, Automation, dan lainnya. Sinex Metrodata Indonesia selaku distributor IBM Indonesia dan akan berkolaborasi dalam memberdayakan local solution provider yang mengembangkan solusi digital berbasis AI, utamanya adalah Watson X dari IBM. Fitloop.ai merupakan pionir dan salah satu penyedia solusi digital yang berkolaborasi dengan Sinex Metrodata Indonesia dan IBM Indonesia yang embedding Watson X ke dalam solusi digitalnya. Kita akan mulai dengan bro yang pertama. Yang hari ini keren banget nih karena cuaca dingin, jadi beliau pakai jaket kulit ya. Silahkan bro, mungkin memperkenalkan diri. Bro Li Heng, SMI, organisasinya, dan bagaimana mengcover market Indonesia selama ini. Terima kasih asistensi ya. Yes. Memang kalau kita bicara tentang Sinex Metrodata Indonesia itu banyak sekali yang mungkin tidak awam ya. Karena Sinex Metrodata itu biasanya company behind the company. Jadi kita ini adalah sebagai teknologi distributor. Yeah. Jadi tidak menjual langsung kepada end customer. Biasanya kita jual solusi dan barang kita itu melalui bisnis partner yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Sinex Metrodata Indonesia sendiri adalah part dari Metrodata. Yang dimana sebenarnya kita sudah cukup lama ya. Kita pionir di bidang teknologi distribution di Indonesia. Sudah lebih dari 47 tahun. Wow. Jadi umurnya udah lumayan ya, setengah paruh baya. Betul. Ya, tapi semangat dan jiwa masih muda. Nah, tentunya dengan pengalaman yang cukup panjang, 47 tahun, kami ini sekarang menjadi distributor terbesar di Indonesia. Dengan revenue kira-kira lebih dari 16,5 triliun. Wow. Ya, jadi udah 1 billion US dollar. Wow. Gitu ya. Nah, portfolionya sendiri pun cukup banyak. Jumlahnya sekarang lebih dari 100 dan kami ini mungkin berbeda dengan yang lain adalah teknologi distributor yang memiliki fokus di karya anak bangsa. Wah, keren. Ya, karena kami melihat bahwa di sini ada opportunity. Karena saya sempat pada waktu beberapa saat yang lalu menghadiri salah satu event ya, event Korika ya, event Korika. Itu disampaikan oleh Pak Bambang Brojonegoro bahwa Indonesia itu dengan penduduk yang segini banyak, kita nggak mau hanya menjadi pasar market saja. Tapi kita juga mau menjadi teknologi supplier. Betul. Apalagi banyak prediksi bahwa tahun 2030 ini Indonesia menjadi top 5 ya within the biggest economy of the world. Betul. Nah, oleh karena itu Sinex Metrodata Indonesia di sini sangat berbahagia sekali bisa berpartner dengan Fitloop ya sebagai distributor yang juga bisa membantu proses digital transformasi di Indonesia. Begitu. Oke, terima kasih Bro Li Heng. Memang karya anak bangsa ini sekarang sangat penting ya, terutama Indonesia dalam menuju menjadi Big Five di digital market di the world. Ya, kita lanjut pindah ke bro yang di sebelahnya yang hari ini rapi banget nih pakai sweater putih. Ini tanda di luar sedang hujan dan macet karena kita semua memakai baju hangat ya. Kepada Bro Rizky, silahkan memperkenalkan diri untuk Fitloop-nya ini. Ya, nama saya Ahmad Rizky Mediarso, saya CEO dan co-founder dari Fitloop. Fitloop sendiri bergerak di bidang teknologi product provider. Jadi kita adalah product house
yang fokusnya adalah enterprise software. Okay. Kita berdiri tahun 2019, belum terlalu lama mungkin dibanding Metrodata Group. Karena saya sendiri dulu lama di Jerman di Airbus dan dulu berkutik dengan simulation engine dan lain-lain. Jadi kita punya visi bikin platform made in Indonesia gitu, di mana platform ini menjadi kayak Lego blocks untuk membantu enterprise untuk membuat end-to-end solution untuk business process automation ya, fokusnya ya. Sejak akhir 2022, awal 2023 kita juga enhance capability kita dengan AI capability, terutama generative AI based. Fokus kita adalah gimana sih caranya kita bisa build use cases, jadi high level blocks yang dimana lebih dekat ke use cases gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita pakai misalkan ChatGPT selain untuk ngobrol-ngobrol aja, orang mungkin belum terlalu saya paham ya gimana sih, terutama di enterprise ya, pakainya itu gimana sih kita ngebantu enterprise untuk misalkan menjadi lebih kompetitif atau lebih efisien dan lain-lain gitu sih dari saya. Oke, terima kasih Bro. Jadi ini anak bangsa yang sudah pergi ke Jerman tapi nggak lupa ya sama semangat merah putih di darahnya ya. Dan ini sebenarnya align banget ya tadi dengan SME, bagaimana SME bilang bahwa sangat fokus di karya anak bangsa. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih Bro Lee Heng melihat karya anak bangsa ini menjadi peluang ya para penyedia solusi digital di Indonesia. Bagaimana mengimplementasikan enterprise AI yang tadi diceritakan oleh Bro Rizky ke dalam solusi digitalnya, dan mungkin yang terakhir mengapa Fitloop.ai ini menjadi salah satu bisnis partnernya Sinex Metrodata Indonesia. Silakan. Terima kasih banyak Sistensi dan Bro Rizky. Mungkin kalau kita ngomongin Gen AI tentunya tidak lepas dari ChatGPT ya. Karena ChatGPT ini yang membuat Gen AI ini begitu hype. Yeah. Di tahun 2023 kita bisa lihat semua coverage itu tentang Gen AI, tentang ChatGPT. Siapa yang nggak tahu ChatGPT? Bahkan kalau kita telah lebih jauh, aplikasi yang di-download di ChatGPT ini itu luar biasa masifnya ya. Jadi sebagai gambaran saya mau cerita dikit. Karena untuk mencapai 100 juta user, buat WhatsApp aja itu butuh waktu 3 tahun 6 bulan. Ya. Instagram 2 tahun 6 bulan. Okay. TikTok 9 bulan. Oh, okay. Getting faster, right? Okay. What about ChatGPT? Coba, ada yang bisa guess nggak? 2 bulan. Nah, benar. 2 bulan. 2 bulan ya. Okay. Jadi luar biasa. Maksud saya adalah ini aplikasi yang bukan aplikasi sosial media loh. Ya, betul. Jadi benar-benar impact-nya sangat masif. Nah, dengan baseline seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa peluangnya sangat besar. Terutama untuk Gen AI di enterprise. Betul. Karena sudah di-get popularized by ChatGPT application buat regular user. Ya. Ya, jadi saya melihat bahwa peluangnya sangat besar sekali dan tahun 2024 ini tahunnya AI. Okay. Ya, bahkan saya bisa melihat bahwa dan juga membaca kemarin ini bahwa banyak prediksi ya. Contohnya Gartner memprediksi 2030 itu 80% dari kita itu berinteraksi dengan AI, ya, dengan AI. Lalu juga berbagai macam CEO yang dikontak oleh IBM Research. Betul, juga ya. IBV. Ya, Global CEO of the World itu juga mengconsider untuk implement AI di tahun ini. Bahkan lebih dari 50% jumlahnya. Dan jangan lupa kami ini sebagai teknologi distributor juga sama. Kita lagi implement Fitloop. Ya. Oh, keren. Ya. Jadi ini kita mau coba-coba ya, coba-coba, tahapnya coba-coba. Nah, tapi kalau untuk di enterprise terutama untuk di Indonesia pemerintahan ini tidak bisa coba-coba ya. Oleh karena itu butuh yang namanya Gen AI untuk enterprise. Nah, disinilah saya melihat bahwa peluang ini terjadi. Kenapa? Karena Fitloop ini memiliki platform yang saya pikir ini bisa diadopsi secara lebih cepat. Karena sudah berbentuk solusi jadi. Jadi konsepnya itu kayak bring your own data, ya. Jadi tinggal datanya dicemplungkan di dalam Watson X Engine dan di training di dalam platform tersebut. Nah, ini saya melihat bahwa tahun ini adalah tahun AI
yang dimana semua mau mencoba, termasuk dari Indonesia sendiri. Gitu ya. Nah disitulah saya melihat bahwa kolaborasi antara IBM dan Fitloop dan SME ini bisa membawa Indonesia ke arah transformasi AI. Mantap. Jadi ini ketika kita menemukan bro and sis di ekosistem yang tepat ya, yang masing-masing membawa compatibility-nya dan kemampuannya. Oke, kita pindah ke Bro Rizky. Apa yang membuat Fitloop ini berani mengambil kesempatan menjadi salah satu pionir ya? Tadi kan memang marketnya besar dan kemudian bagaimana dibutuhkannya generative AI untuk enterprise. Tapi boleh digali sedikit behind-nya, the scene-nya. Dan kan sekarang maraknya banyak customer startups ya, ada e-commerce, fintech, edutech. Apakah sudah membaca nih tren di global, di Asia? Apa kebutuhan market Indonesia itu ada? Pull factor-nya apa? Boleh di-share ke kita semua. Ya, saya sendiri sebelum mendirikan Fitloop, saya jadi co-founder dan CTO dari Kata.ai. Jadi memang dari sebelumnya saya sudah lumayan berkecimpung lah ya di bidang AI ini, walaupun dulu pre-Gen AI lah ya dulu mungkin baru istilahnya transisi lah ya dari pre-Gen AI biasanya statistical base atau misalkan deep neural network biasa ke yang lebih architecture yang lebih matang lagi yang sekarang disebut generative AI ini. Nah, dulu cost of doing things-nya mahal sih ya, dalam artian dibayangin kalau misalkan bikin NLP itu kita harus training data untuk specific task gitu ya. Jadi barrier to entry untuk kita develop menggunakan generative AI untuk berbagai macam kebutuhan customer itu susah karena setiap customer kita harus train ulang, kita harus adjust, fine tune untuk specific tasknya. Sedangkan secara dengan sekarang ada generative AI ini, kita bisa punya namanya istilahnya foundation model gitu ya. Foundation model yang satu foundation model ini bisa jadi basis banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh AI tadi gitu. Nah makanya kita lihat kenapa sih kok bisa ChatGPT bisa punya daya tarik yang tinggi banget gitu kan? Karena somehow tiba-tiba sekarang satu tempat kita satu teknologi gitu bisa membantu banyak hal gitu kan yang dulunya tuh susah gitu. Nah karena itu sebenarnya kayak secara fundamental kenapa kita ke arah sini kita support beberapa language model dan juga kita punya fine tune model untuk Indonesia untuk specific use cases gitu kan. Nah kenapa sih dari customer itu ngelihatnya kayak gimana? Pertama awalnya tahun kemarin tuh banyak coba-coba ya, biasanya kayak mereka pengen eksplorasi. Nah tapi sekarang udah mulai serius nih, jadi kayak untuk kita juga secara kontraktual nih lagi lumayan pipeline-nya deket-deket ini kayak mulai serius-serius semua nih gitu kan. Terus apa sih use case-nya gitu ya mungkin ya kalau kita lihat kenapa mereka tertarik. Karena kita nggak cuman chat aja gitu ya, karena kita menggunakan multimodal capability, misalkan ada vision, ada chat bisa digabung gitu kan, dan use case banyak kayak misalkan tadi goal kita adalah improving business process gitu ya. Gimana caranya dari business process yang mungkin manual atau misalkan nggak efisien gitu kan, kita improve dengan menggunakan generative AI ini supaya lebih efisien. Dan yang penting adalah generative AI ini bisa mengerjakan yang dulunya itu even nggak ada AI model bisa kerjakan. Misalkan dokumen analisis gitu. Mana ada dulu kita bisa bikin dokumen analisis keluar poin-poinnya apa, extracting a lot of information inside that. Misalkan ada legal dokumen. Siapa yang membaca legal dokumen banyak gitu kan. Dengan Gen AI kita bisa otomatis kita extract poin-poin yang penting segala macam gitu kan. Nah yang menarik juga adalah walaupun ada big player gitu kan di generative AI yang punya model besar sekali dan global gitu, bukan berarti opportunity untuk yang lokal itu nggak ada, karena bahasa itu very specific thing gitu lah. Dan di Indonesia ini untuk misalkan masalah legal segala macam, we need kayak a specialized model gitu kan, yang specialized untuk tas-tas yang memang regional specific gitu. Nah itu sih yang kita banyak kembangkan juga. Kita punya tim lead scientist kita di Korea, dan kita punya tim yang build a specialized model, fine tune model untuk specialized task lah ya gitu. Oke. Bro Rizky, jadi dirasakan bahwa generative AI ya kan dengan foundation modelnya dan dengan Watson X
Dan dengan use case yang digali oleh timnya, dirasakan oleh Bro Rizky merupakan jawaban ya, yang tadi dibicarakan oleh Bro Liheng bahwa ini adalah masa depannya Indonesia nih, percepatan digital ekonomi ya. Ini adalah jawaban dari percepatan digital ekonomi ini. Betul. Jadi menurut saya gini sih, kita harus pick our battle kan. Kita nggak bisa battle doing all the war gitu kan. Kita pick our battle. Our battle adalah yang mendekatin ke use case-nya tadi. Betul. Tapi infrastruktur siapa yang ngurusin? Kita nggak punya tim ngerti infrastruktur segala macam gitu kan. Yang ngerti gimana sih deployment untuk enterprise level deployment segala macam. Nah itu bukan ranah kita nih, makanya kita partneran misalkan bareng Synnex Metadata dan juga bareng IBM di situ, di mana secara infrastruktur dan lain-lain ada partner yang bisa sehingga kita bisa fokus kepada use cases. Iya. Sesuai dengan tema ya, let's go further together gitu ya. Terima kasih. Asistensi mungkin saya mau nambahin sedikit karena ini benar-benar yang dikatakan Bro Rizky ini relevan dan saya baru ingat tahun lalu juga saya baru lihat video Gartner Symposium ya, Gartner lagi nih sebagai acuan. Itu ada yang disebut namanya itu AI Opportunity Radar. Ya, jadi ada dua flavor sebenarnya. Ada yang everyday AI, ada yang game changing AI. Nah yang tadi Bro Rizky bicara tuh banyak juga tuh yang everyday AI maupun game changing. Contoh everyday AI ini dibagi dua juga, ada internal sama eksternal. Nah internal contohnya tadi ya generating report finansial. Daripada saya nunggu lama orang generating ini pakai AI langsung jadi reportnya. Tanya pakai chat ya. Lalu coding programmer di back end bisa 80% itu diotomasi sudah. Ya. Nah, itu yang bisa membantu secara internal productivity. Eksternal ya kita tahu semua sekarang chatbot semua udah pakai AI. Betul. Ya. Nah, kalau yang game changing apa? Yang game changing juga banyak. Ada yang dari creating new product, services. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bro Doni ya tentang new material development. Nah, ini juga kombinasi antara satu material chemical dengan yang lain, ini bisa dianalisa dengan cepat dan probability itu bisa lebih banyak. Nah ini yang kadang-kadang bisa terjadi hanya dengan AI, bisa mempercepat ya game changing AI ini. Begitu. Nah SME sendiri melihat bahwa opportunity ini sangat besar marketnya untuk everyday AI maupun untuk yang tadi ya game changing AI. Untuk itu karena kami sebagai teknologi distributor, kami melihat bahwa banyak sekali area kolaborasi yang kami bisa kerjakan dengan Fitloop dan IBM. Terutama dengan IBM ini saya melihat bahwa IBM ini memiliki uniqueness karena selalu bermain di area enterprise. Betul. Sangat mengerti enterprise. Dan terutama juga adalah mengenai engine Watson X ini, yang Gen AI ini. Itu ada on-prem. Ya, betul. Karena kalau yang lain itu adanya di cloud lah ya, di cloud ya. Nah itu rada susah, bukan berarti IBM tidak punya di cloud, IBM juga punya. Tapi IBM memberikan opsi fleksibilitas itu. Sehingga sangat cocok untuk itu tadi pemerintah. Untuk pemerintah, untuk yang benar-benar memiliki sensitif data ya. Data governance Itu sangat penting sekali untuk kita bisa tetap memberikan solusi Gen AI terhadap pasar market yang spesifik ini. Begitu asistensi. Keren banget ya si Bro Liheng ini kayaknya sudah melakukan inspeksi benar ya readiness-nya market Indonesia, kemudian sudah memilih benar-benar partner-partner siapa yang tepat untuk bersama-sama memajukan Indonesia ya. Keren. Kalau ada penonton boleh tepuk tangan nih sebenarnya Bro. Dengan insight-insight ya. Sekarang kita datang kepada Bro Doni yang udah ganteng banget nih pakai kaos Watson X. Sekarang kan Fitloop ya, Bro Doni sudah embedding Watson X di dalam solusinya. Mungkin pertanyaannya dari sisi IBM ya, bagaimana IBM melihat tren ini dan kemudian di industri apa nih sebenarnya generative AI, Watson X ini cocok diimplementasikan? Ya, jadi kalau tadi nambahkan lagi dari Bro Liheng dengan Bro Rizky juga. Jadi kalau Watson sendiri di IBM itu sudah cukup lama. Tapi kita sempurnakan menjadi Watson X yang generative AI. Dan terutama juga learning yang kita juga bawa dari yang ada di market juga itu yang kita bisa absorb. Nah tadi kalau pertanyaannya industri apa aja yang bisa kita adopt di sini, itu banyak sekali. Kalau yang urgent sekali ada beberapa industri yang urgent yang seperti kemarin kan kita sempat pandemi juga di situ ya.
itu terutama salah satunya adalah healthcare, layanan kesehatan. Itu yang kemarin percepatan sekali yang kita bisa lihat sama bersama, bahwa di dunia layanan kesehatan itu kita bisa menggunakan ada virtual assistant, semacam chatbot seperti itu yang bisa interaktif. Jadi ada generative AI di situ yang bisa menjawab pertanyaan dari pasien yang bisa langsung dijawab dengan generative AI. Terus kemudian juga ada beberapa layanan lagi bahkan bisa menjadwalkan janji temu antara pasien dengan dokter. Terus kemudian ada yang kedua adalah tadi yang juga disebutkan oleh Bro Lee Heng adalah industri dari finance. Itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini juga sangat penting bahwa bisa mendeteksi kayak semacam fraud detection. Terus kemudian juga menggunakan algoritma AI yang dia bisa mendeteksi secara transaksi yang dalam jumlah besar itu bisa deteksi bahwa ini akan ada fraud yang akan terjadi di situ. Terus kemudian yang berikutnya juga ada industri yang penting juga yang di Indonesia juga sekarang lagi hype, adalah retail. Itu adalah retail adalah di mana antara sekarang yang retail yang benar-benar retail dari rumahan, kemudian juga ada beberapa industri yang retail yang banyak sekarang kita temui di market di jalanan adalah itu bisa juga menggunakan AI untuk kayak semacam manajemen inventaris gitu kan. Manajemen inventaris, kemudian ada semacam demand forecasting untuk perkiraan permintaan. Di sini yang saya bisa sebutkan, saya nggak usah sebut brandnya, tapi di US di sana ada yang brand terbesar di Amerika itu bisa menggunakan AI itu untuk menganalisa riwayat dari pembelian si pelanggannya. Jadi dia bisa memberikan suggestion, semacam masukan ke pelanggannya bahwa merekomendasikan bisa sebelumnya bulan kemarin melakukan pembelian ini, kemudian di bulan kedepannya sebelum si customer adalah melakukan pembelian, AI ini mengeneratif informasi yang bisa memberikan layanan kepada. Terus kemudian juga ada salah satu TV kabel yang terbesar juga di seluruh dunia itu juga bisa, seperti kita juga pasti menggunakan layanan TV kabel tersebut, itu juga bisa memberikan rekomendasi film apa yang kemarin kita tonton, yang seminggu kemarin, bulan kemarin, yang kemudian juga ini dilakukan generatif, kemudian dia bisa memberikan masukan kepada si penonton ini, kepada si pemirsa bahwa oke, kita memiliki film yang bagus pada bulan ini, kemudian bulan depan gimana untuk nontonannya. Kemudian tadi juga disebutkan juga sama Bro Lee Heng adalah manufacture. Ini juga salah satu yang kita lihat di industri manufacturing di Indonesia itu juga sekarang lagi juga berkembang. Itu bisa mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi produksi. Terus kemudian yang terutama adalah control quality. Yang kemarin saya juga temukan ada di beberapa proses manufacturing di Indonesia ini sudah mulai mengadop yang namanya tadi generative AI menggunakan smart IoT. Jadi dia bisa memberikan kontrol kualitas, kemudian juga pemeliharaan yang secara prediktif. Jadi dia bisa melakukan kapan prediksi mesin ini harus overhaul, harus melakukan maintenance apa segala macam. Jadi akan meningkatkan produktivitas, tapi dia bisa menekan biaya-biaya maintenance-nya. Kemudian yang terakhir adalah yang kita juga lihat di Indonesia ini ada industri energi sama utility. Jadi energi yang lebih ke minyak, oil and gas seperti itu yang sekarang sudah mulai mengadop generasi generative AI ini untuk balik lagi semacam pemeliharaan secara prediktif. Kemudian juga yang paling sekarang lagi difokuskan adalah mengoptimalisasi jaringan listrik. Jadi yang mereka kebanyakan di industri oil and gas ini yang biayanya naik ini adalah jaringan listriknya, penggunaan listrik yang sangat-sangat terbesar di situ, jadi konsumsi energinya. Nah ini kami juga sedang melakukan inisiatif dengan beberapa industri dari oil and gas ini untuk melakukan analisa konsumsi energinya. Lengkap banget Bro Doni, berbagai industri di cover ya. Betul. Healthcare ya, kemudian retail, manufacturing ya, energi, utility. Ini menarik ya karena tadi Bro Lee Heng bilang kan sebenarnya ada generative AI ini penggunaannya bisa dari yang umum atau basic atau bagaimana untuk unik sehingga dia mempercepat ya. Kepada Bro Rizky nih, bagaimana nih Fitloop nih bisa menjawab nih tantangan di masing-masing industri-industri ini? Kalau dari pengalaman kita ya, serving our customers gitu ya,
yang paling urgent mungkin tadi sedikit nambahin yang urgensinya paling tinggi di mana sih sebenarnya? Dua sih yang paling urgensi paling tinggi itu adalah industri yang highly competitive yang satu, yang kedua adalah industri dengan low margin gitu. Nah jadi low margin itu gini, mereka tuh pasti mikirin cost gitu kan. Gimana caranya kalau misalkan udah low margin, kalau misalkan costnya tinggi ya mereka nggak bisa kompetitif, malah boncos gitu berbisnis yang tidak viable lagi gitu kan. Nah jadi mereka perlu gimana misalkan contoh kalau misalkan insurance industry gitu, ada misalnya customer acquisition cost-nya gitu kan, dimana di situ ada proses kita harus melakukan misalkan inspeksi gitu, misalkan car insurance gitu kan. Nah untuk misalkan mau bikin car insurance, mereka harus doing inspeksi, mereka harus datang orangnya ngelihat dulu, itu kan costly gitu kan. Misalkan ada orang yang datang, terus habis itu ngecekin mobilnya, habis itu baru masuk ke tim analisanya gitu kan. Salah satunya mungkin teknologi kita yang kita punya, kita bisa dari video, itu tinggal video in full. Dari video itu kita otomatis analisa, kita deteksi panel-panelnya, dan nanti kita bikin report sesuai dengan formulirnya yang biasa diisi oleh inspektornya tadi. Oh panelnya ada banyak sini ini segala macam. Jadi bisnis kita adalah simple gitu kan. Misalkan ada customer punya cost 100 gitu kan, kita bisa reduce dari jadi 50, kita ambil 10 kita dari situ gitu. Which is win-win untuk kita dapat revenue, untuk mereka mereka dapat cost efficiency gitu kan. Nah kedua adalah tadi highly competitive itu apa sih artinya? Mereka butuh differentiation. Gimana caranya kita bisa ngasih differentiation, added value ke customer sehingga mereka bisa secara value yang didapat customer lebih besar dan secara produk jadi lebih kompetitif dibanding yang lain gitu. Mereka nggak harus compete secara harga, tapi mereka bisa compete secara value yang mereka kasih customer. Contoh misalkan personal assistant, hotel semua punya personal assistant dan lain-lain. Itu contoh ya yang kita biasanya kita temui di customer gitu sih. Oke, intinya adalah generative AI ini mendukung cost effectiveness ya, dan kemudian menambah value ya. Betul. Tadi ya, personalifikasi value dari company. Betul. Yang sekarang tadi kata Bro Lee Heng bilang persaingannya sedang ketat banget nih. Betul. Tapi bisnis impact-nya apa nih, Bro Doni? Dari pengalamannya IBM, kan IBM banyak tuh research-nya. Ya, kalau dari sisi IBM kita lihat adalah ada jangka pendek dan ada jangka panjang impact-nya. Jadi tadi juga disebutkan sama Bro Rizky bahwa yang impact yang untuk di jangka pendek, bisnis jangka pendek adalah mengenai efisiensi, betul. Adalah efisiensi operasional. Jadi karena kenapa tadi sangat efisiensi yang dilakukan oleh yang repetitif, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang berulang yang bisa dilakukan oleh AI, itu yang sangat-sangat jadi menjadikan adalah operasional menjadi sangat efisien. Kemudian juga peningkatan pengambilan keputusan, contohnya yang tadinya pengambilan keputusan yang dia harus melalui beberapa ya semacam birokrasi, yang ini bisa dilakukan oleh AI. Jadi istilahnya bisa mempercepat juga. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disebutkan adalah cost reduction. Itu yang sangat lebih penting lagi di dunia bisnis. Yang akan impact-nya adalah cost reduction, impact-nya jadi revenue-nya jadi meningkat, revenue growth. Kemudian kalau dari sisi jangka panjangnya, bisnis untuk jangka panjangnya adalah keunggulan yang sangat-sangat kompetitif dengan penggunaan AI ini. Jadi istilahnya organisasi yang bisa menerapkan AI ini secara efektif itu bisa memperoleh keunggulan yang sangat-sangat kompetitif. Jadi kalau ada jargon yang kemarin disebutkan oleh our President and Director, itu manusia yang tidak menggunakan AI akan tertinggal dengan manusia yang menggunakan AI. Itu akan sangat-sangat dibuktikan sekali. Kemudian itu bisa juga kalau jangka panjangnya adalah bisnis itu mengekspansi, market expansion, kemudian data driven juga semacam itu. Konsistensi boleh nggak saya tambahin? Boleh dong, boleh. Karena saya langsung terinspirasi nih sama ucapan Presiden Directornya IBM. Ya betul. Karena kan AI ini nggak akan replace human, tapi akan replace human without AI. Ya? Yes. Nah, karena impact-nya sedemikian besar, apalagi ke perusahaan, ya kan. Jadi baru aja juga beberapa research mengatakan bahwa ini bukan masalah mau implement AI atau kagak, tapi kapan, siapa yang lebih dahulu. Sehingga tadi kita lihat bahwa
persaingan begitu ketat ya. Efisiensi, productivity, ya, speed, ya. Jadi menurut saya ini benar-benar suatu opportunity dan eksplorasi yang bisa membantu semua perusahaan ini menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih solid, ya. Sehingga ini yang saya rasa mungkin ya benar-benar opportunity-nya di mana-mana nih buat kita semua. Gitu. Itu aja sih. Jadi bukan lagi plus AI ya, tapi AI is the foundation. Terus plusnya apa ya? Tadi kan sudah dibahas semua business impact-nya. Bro Rizky, ada tambahan business impact apa aja nih buat perusahaan? Karena sekarang saatnya pakai generative AI ini sepertinya. Business impact ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, tadi adalah gimana caranya kita bisa cost lebih kompetitif secara cost, dan kedua adalah lebih kompetitif secara offering gitu kan. Yang dulunya kalau orang yang ngerjain itu nggak masuk akal secara cost gitu. Contoh kita ngasih personal assistant untuk semua tadi kan semua guest hotel gitu kan nggak mungkin gitu kan, masa kecuali emang bayar hotelnya puluhan ribu dolar per malam mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan hotel-hotel yang standar yang common kan nggak mungkin gitu. Nah, yang ketiga tadi nggak cuma yang pengen efektivitas aja, cuma juga yang pengen scale ya. Jadi yang lagi growth mode juga AI itu sangat membantu. Gimana caranya tadi dengan AI ini kita bisa tadi lakukan scale yang misalkan kalau pakai orang itu susah di scale, misalkan contoh gitu kan. Kalau kita di customer support gitu ya, kita kan harus untuk build excellence in customer service gitu kan, kita harus invest a lot on gimana caranya kita nge-train orang-orang yang sangat banyak gitu ya, dan quality-nya nggak mungkin sama gitu kan. Nah kalau sebagian satu layer di atasnya aja kita kasih generative AI gitu, sehingga orang-orang yang sekarang jadi customer service itu bisa fokus ke misalkan high value added services untuk customer gitu. Itu kan bisa menjadikan cara scaling yang lebih oke lagi gitu kan. Bro Lee Heng, ini kan Fitloop nih sementara ini, tapi masih terbuka nggak sih kesempatan untuk bekerja sama dengan digital local enterprise ataupun startup lainnya, dan kemudian apa keuntungannya kerjasama dengan SME? Tentu saja, karena kami memang sebenarnya sudah fokus di area ini sudah lama, dan kami memang memiliki beberapa solusi karya anak bangsa. The latest ini memang Fitloop. Tapi masing-masing dari solusi ekosistem karya anak bangsa ini memiliki diferensiasi dan pasar market yang mungkin juga berbeda. Nah, tentunya kami sebagai the leading dan terbesar ya di Indonesia sebagai teknologi distributor, kami nggak hanya mau jualan produk luar negeri, tapi dalam negeri juga, karena kami bangga sebagai orang Indonesia yang menjual karya bangsa Indonesia. Dan kami melihat bahwa sekarang teknologi-teknologi ini sudah demikian luar biasa bagus ya dari sisi kualitas, karena adanya akselerasi dari teknologi sendiri itu yang lebih accessible, lebih affordable ya. Oleh karena itu kami melihat bahwa potensinya sangat luar biasa. Kami ingin bekerja sama seluas-luasnya dengan teknologi startup Indonesia ya, terutama di solusi B2B, business to business ya. Benefitnya apa? Benefitnya adalah kami memiliki pengalaman yang lebih dari 48 tahun memang mendistribusikan teknologi solutions untuk enterprise, untuk B2B ya, yang dimana kami memiliki bisnis model yang sudah proven. Bahkan dahulu kala itu ya semua teknologi solution yang kami distribusikan awalnya startup yang didistribusikan melalui bisnis model yang universal. Nah, jadi ini yang penting nih bagi teman-teman teknologi startup. Kadang-kadang kita juga suka lupa apa maksudnya. Lupa invest di bisnis model. Nah, hanya invest di teknologi ya, creating the best solution gitu ya. Itu yang mau kan? Pasti mau itu. Nah, tapi jangan lupa kita mesti invest di bisnis model. Nah, business model distribution itu two-tier model. Maksudnya apa? Jualnya nggak direct. Ya, jadi Fitloop ini nanti jadi kayak semacam prinsipal. Begitu juga dengan teknologi startup yang lain. Kami memiliki bisnis model dengan sesuai dengan bisnis kami yang kami sudah jalankan selama 48 tahun gitu ya. Dan pengalaman saya sendiri 16 tahun di teknologi distribution business, 17 sekarang, tahun baru ya. Oleh karena itu ya memang disinilah memang yang kita memiliki wadah dan mekanisme yang dimana memberikan akses market ya. Kami memiliki partner lebih dari 6.000 di Indonesia ya, menjangkau Nusantara. Dan kami juga perusahaan saya ini sebenarnya Sinex Metrodata Indonesia. Sinex Metrodata. 50-50 joint venture
Synex ini adalah perusahaan global, ya, global distribution dunia. Metrodata perusahaan IT group yang terbesar di Indonesia. Dengan dua kombinasi ini, kami bisa membawa teknologi Indonesia ini ke luar negeri, ya. Karena saya tuh punya slogan dari dulu itu ya, as a teknologi distributor itu kami membawa the best solution from the world to Indonesia. But today we will bring the best Indonesian technology solution ke dunia. Nah, ini cita-cita saya. Keren. Kita tepuk tangan dulu. Keren. Oleh karena itu ya saya looking forward lah untuk bisa bekerja sama yang sebesar-besarnya. Apalagi dengan teknologi build together ya dengan IBM ya. Jadi banyak sekali ingredients yang bisa di leverage ya. Makanya itu saya sangat excited dengan partnership dengan IBM dengan Fitloop ini. Saya sendiri juga sedang implementasi Gen AI Fitloop ya untuk paling gampang untuk sales data saya. Karena saya rada-rada malas nunggu beberapa jam gitu ya, minta dari orang saya gitu ya. Jadi enaknya kita pakai ketik-ketik aja gitu. Tiba-tiba keluar gitu reportnya. Keren. Begitu Sis Yancy. Wow, terima kasih Bro Lee Heng. Ini sebenarnya narasumber kita kali ini menarik sekali ya. Ada banyak kesimpulan yang kita bisa ambil. Tapi buat saya semangat Bro Lee Heng dan Synex Metrodata Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia ini dari sisi teknologi dengan 6.000 partner-partnernya di Indonesia, dan semangatnya nggak hanya untuk Indonesia tapi sekarang membawa teknologi Indonesia keluar ya. Jadi panggilannya adalah buat para startup Indonesia ya, silahkan bergabung dengan Synex Metrodata Indonesia. Dan dari Fitloop luar biasa ya, anak bangsa yang sudah ke luar negeri tapi kembali memajukan dengan generative AI, dengan foundation model, bagaimana melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dan enterprise ini banyak kan yang sekarang sedang memikirkan bagaimana bisa bersaing di era ini. Dan Fitloop dengan generative AI, dengan foundation model yang dibangun dan dengan ahli-ahli di dalamnya itu bisa membantu mereka menjadi lebih kompetitif ya. Dan IBM dengan pengalamannya bagaimana mensupport komunitas ini membantu percepatan ekonomi digital untuk Indonesia emas ya. Indonesia kan sebentar lagi emas ya. Betul. Bersama kita membangun negeri, let's go further with IBM and build with IBM and of course our partners di sini. Itu saja dari saya summary-nya, dan kemudian visit ibm.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi update dari IBM dan juga power of partnership dengan Synex Metrodata Indonesia dan Fitloop. Visit link dan QR code di layar Anda ya untuk bisa kontak langsung dengan Synex Metrodata Indonesia apabila rekan-rekan penyedia solusi digital lokal di Indonesia ingin bekerja sama. Tadi benar-benar luas loh jangkauannya se-Indonesia. 6.000 ya, buat saya yang udah cukup lama di dunia IT sih, siapa yang nggak tahu Synex Metrodata Indonesia sebenarnya. Dan kemudian terima kasih semuanya, tetap semangat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.